Pada hari ini kita akan melihat tentang family tree. Family tree Tuhan Yesus, the genealogy of Christ. Di dalam Injil Matius pasal 1. Bukan waktu Christmas saja kita lihat silsilah Tuhan Yesus Kristus. Tapi bila-bila ada masa kita juga harus memahami pentingnya semua yang ditulis dalam firman Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Dalam 2 Timotius katakan firman Tuhan adalah berguna untuk mengajar dan mendidik, menegur kita. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang harus kita pahami. Pada hari ini kita buat satu pelajaran di dalam Injil Matius pasal 1 tentang silsilah ataupun genealogy, ancestors of Christ. Lebih kita senang paham family tree, ya. Di dalam Injil Matius pasal 1, silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Gera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab memperanakan Nason, Nason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boaz dari Rahab, Boaz memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dan istri Uria. Salomo memperanakan Rehoboam, Rehoboam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu perbuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakan Setel, Setel memperanakan Jerubabel, Jerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akhim, Akhim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Elizar, Elizar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai perbuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari perbuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, ini adalah genealogi Tuhan Yesus Kristus, ancestors-nya. Dalam ayat 17 tadi, jadi seluruhnya ada 14 keturunan. Dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Dengan demikian ada 14 keturunan dari Abraham hingga ke Daud, 14 keturunan dari Daud hingga ke masa pembuangan di Babel, dan 14 keturunan dari masa itu hingga kelahiran Kristus. Tujuan surat Tuhan dituliskan menyatakan ketuhanan Allah, to show God's sovereignty, kesetiaannya di dalam sejarah orang Israel, faithfulness through Israel history, dan membuktikan Yesus Kristus adalah
yang dijanjikan, Mesias yang dijanjikan, supaya kita juga apply kebenaran ini dalam hidup kita. So ini goal susila ini, sila genealogi ini menyatakan God's sovereign tidak semuanya, kesetiaannya melalui sejarah Israel dan membuktikan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Apabila melihat cerita genealogi, harusnya jangan dia menjadi boring ya, karena nama saja, tapi ada tujuannya ya di dalam semuanya itu. Semuanya itu adalah blueprint yang Tuhan Allah letakkan, dicatat. Blueprint di dalam sejarah memperingatkan keturunan dari mana keturunan ini sangat penting. Oke, so Allah lah yang membuat blueprint sejarah ini dalam sejarah dalam Alkitab yang dituliskan. Nah, Injil Matius dia membuka Injilnya membuktikan Yesus Kristus adalah kepenuhan dan fulfillment of God ancient promises kepada Abraham dan Daud. Janji Allah covenant-nya kepada Abraham dan Daud, dan Yesus Kristus adalah fulfillment-nya. Dia telah fulfill apa yang dia janjikan kepada Abraham dan Daud dulu. Yesus datang menggenapi janji itu. Kita lihat pentingnya 14 hingga 14 di sini. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud 14 keturunan dari Daud sampai ke buangan di Babylon, dan 14 keturunan dari exile itu kepada Kristus. So 14. Kita lihat dalam perjalanan ini Allah yang older sejarah putaran waktu yang membawa janjinya itu digenapi. Yesus adalah Raja yang dijanjikan Allah itu berapa tahun yang sebelumnya, dan fulfillment Yesus datang. The guarantee Raja yang dijanji itu. Nah, pertama kita lihat ada 3 era ya dalam ini tadi 14. Semua yang dicatat dalam firman Tuhan ada makna dan artinya. Perkataan dan figure of 14 juga membawa makna. Tidak ada bakar bermakna. So dicatatkan 14. 3 era, 3 generation. 1 sampai sini 14, sampai sini 14. So ada 3 era yang disebut firman Tuhan. Era yang pertama, from promise to kingdom, yaitu daripada Abraham ke Raja Daud. Yaitu janji Allah, perjanjiannya untuk memberi kerajaan. So dari Abraham kepada Daud. Time frame itu, janji itu digenapi, establish royal throne. Raja Daud menjadi raja. Perkara yang penting kita lihat dalam Genesis 12 yang menyatakan tentang Daud, dia diurapi dan menyatukan kerajaan dalam 2 Samuel 7. Dari kecil, tapi Allah memilih dia. Waktu dia masih di ladang menjaga dombanya, abang-abangnya kalau manusia timur rupa, mereka lah yang dipilih Allah. Tapi semua Allah tidak suruh semua mengurapi mereka menjadi raja. Sehingga tidak ada lagi mana yang anak kamu lagi. Semua kayak anak kamu, karena semua ikut pimpinan Roh Allah mengurapi anak saudara-saudara Daud itu. Dan lihat tidak ada. Dia bilang, ini kan semua anakmu, ada satu, tapi dia yang kecil sekali. Dia yang gas, dia jaga ternakan. Dari pandangan manusia dia tidak layak, tapi semua panggil dia. Kan belum selesai tugas saya kalau dia tidak datang. Karena semua diutus Allah untuk mengurapi Raja Israel. Daud datang dan dia semua mengurapi dia sebagai raja. Tapi bukan immediately jadi raja masa itu. Ada prosesnya, ya. Tapi sudah dalam
kalenda Allah memang dia baca sudah, tapi prosesnya akan terus karena Daud masih kecil, tapi dia adalah diurapi saja. Allah memilih seorang raja dan seorang keturunan dari segala bangsa, banyak bangsa di dunia ini, dan memilih Israel yang keturunan kecil pada masa itu. Dia memilih, dari situlah dia yang memilih. Bukan manusia yang menentu, tapi Allah yang memilih, dia menentukan. Family tree itu dia yang initiate, dia memilih manusia ini, golongan Israel, lineage mereka, descendant mereka akan telah menjadi juru selamat, akan dihadirkan di dunia ini. Itu era yang pertama. Era yang kedua, daripada kerajaan kepada penghakiman. Nah, selalunya kalau orang Israel perang, mereka menang. Tapi kalau mereka kalah karena dosa, ada dosa di dalam camp mereka. Seorang yang buat dosa semua kena. Seorang dua orang yang membuat dosa terhadap Allah, semua camp Israel mengalami akibatnya. Itulah mereka stoning yang membuat dosa itu. Daripada era kedua, daripada kerajaan kepada penghakiman, David kepada Babylonian exile, mereka di dalam pembuangan. Ini era yang kedua, dari kemuliaan kepada keruntuhan karena dosa Israel. Mereka telah menjadi populer, ada raja dari kemuliaan, tetapi runtuhnya karena dosa. Mereka dibawa ke Babylon menjadi tawanan. Kita lihat dalam era kedua adalah the rise and fall of king, bangkitan raja dan juga keturunan runtuhan raja karena idolatry, penyembah berhala. Penghakiman datang, Yerusalem diruntuhkan, manusia dibawa tawanan oleh King Nebuchadnezzar, Babylonian. Kita lihat di situ, dosa ada akibatnya. Allah memang adil, tetapi dia tidak membiarkan abandon rencananya. Dia tetap merencanakan melalui keturunan ini supaya Mesias dilahirkan menjadi juru selamat dunia. Dia sudah memilih bangsa ini, keturunan ini, meskipun firman katakan mereka adalah stiff-necked people, mereka yang degil, keras hati pada masa itu. Tapi Allah tetap melanjutkan rencananya supaya hadirlah juru selamat ke dunia ini melalui lineage orang Israel. Itu era yang kedua tadi, pembangunan establish kingdom, pemulihan yang akan, tetapi juga keruntuhan karena dosa. Era yang ketiga, daripada exile kepada fulfillment. Daripada exile tadi, pembuangan kepada kedatangan Kristus. 14 generation. Dan exile yang ketiga ada pemulihan. Long awaited arrival, Kristus dilahirkan. Mereka balik daripada captivity, membangun Yerusalem semula, Yesus datang. Ini era yang ketiga. Kita lihat pentingnya, meskipun manusia gagal, tapi Allah ada memelihara remnant. Remnant itu adalah sebagian mereka, tidak semua, tapi ada sebagian dikatakan remnant, yang sisa-sisa orang Israel yang setia pada Allah, tetap melanjutkan trainingnya untuk juru selamat akan lahir ke dunia ini dari keturunan Israel, Yahudi. Kenapa 14? Nama David, Raja Daud ya, nama David di dalam Ibrani 14 jumlah digital namanya 14 dalam Ibrani 14 plus 6 plus 4 berapa? 14 plus 6 plus 4 14 ya. Nama David 14 jumlahnya.
14 nih dalam Ibrani tulisan itu. 7, 1, 7, 14. 3 saja tapi 14, 14. So, message yang Matthews Injil katakan adalah genealogi dari mana human descendant Kristus di dunia ini. Sampailah dia adalah the true son of David, anak Allah, anak David yang Allah janjikan, yaitu Kristus datang dari keturunan Daud. Allah tetap ingat perjanjiannya kepada Raja Daud dan David Kingdom. Covenantnya dengan Raja Daud digenapi. Yesus datang dari keturunan Yuda, Daud. Nah, ada divine order yang di dalam silsilah ini, genealogi, yang Allah sendiri yang organisasinya. Semua pergerakan family tree ini di dalam pembawahan Allah yang mesti jaga order flow-nya family tree itu. Injil Matius menyatakan yang penting saja, nama-nama orang yang penting supaya clarity dalam pengajaran. Dia tidak menulis semua nama keturunan, tapi yang penting yang harus ikut flow genealogi Tuhan Yesus. Nah, di dalam itu kita lihat di dalam nama-nama yang tersusun daripada list tadi, termasuklah nama-nama yang mengejutkan orang. Karena Holy Book kudus, sebenarnya semua nama yang kudus-kudus yang baik. Tapi kita lihat keturunan datang, ada nama yang seharusnya bagi pendengar manusia tidak ada di situ. Kenapa? Nama Rahab, nama Tamar, nama Rahab, Ruth, Bethsaida, semua nama ini adalah nama yang tercemar menurut manusia. Tetapi ditulis dalam ikut flow itu. Karena kasih karunia Allah memenuhi family tree itu. Dalam genealogi orang Yahudi jarang mereka buat nama manusia, nama perempuan, nama lelaki, jarang nama perempuan yang diberi. Itulah tidak ada yang tahu nama siapa nama istri Adam. Tidak ada dalam Alkitab dan beritahu. Kecuali kamu cari di dalam buku Israel lain ada nama-nama mereka. Tapi dalam ini, dalam family tree ini termasuk nama Tamar. Tamar adalah seorang yang ada skandal dengan Absalom. Dan Rahab juga, tahu Rahab. Rahab adalah seorang pelacur dalam negara Yeriko yang diselamatkan karena imannya pada Allah Israel pada masa itu. Tembok Yeriko diruntuhkan, hanya Rahab dan familinya yang selamat. Rahab adalah pekerjaannya adalah melacur, melacur itu sliding kan, melacur ini lain. Karena itu adalah livelihoodnya pada masa itu. So sepertinya pekerjaan yang biasa dilakukan di dalam negara pagan itu. Karena mereka itu bukan menyembah Yahweh, mereka adalah menyembah hukum sembarang-sembarang. Rahab situ, dia dan keluarga yang diselamatkan. Tembok Yeriko runtuh, rumahnya tetap intek di dalam keruntuhan itu, sehingga dia selamat. Termasuk juga nama ada di dalam family tree Kristus. So itu juga Ruth adalah seorang Gentile. Ini adalah family tree sebenarnya orang Yahudi, tapi nama Gentile juga dalam. Seperti Ruth bukan bangsa Israel dan adalah seorang bangsa lain Gentile. Dan Bethsaida adalah sejarah dia berzina dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Abraham. Dah. Bethsaida Raja Daud mengawini dia. Okay. Allah mengatakan David sahabatku, a man who understands God's heart, a man
yang mengerti hati Allah. God friend David, tapi dia juga manusia biasa. So ada dalam masanya dia berzina. Bathsheba adalah ibu kepada Solomon. Tapi Bathsheba tuliskan di sini. So family tree Kristus dipenuhi dengan kasih karunia. Nama-nama yang sepatutnya kita lihat tidak harus ada, tapi ada. Yang Matius menuliskan, karena penting ada nama mereka di situ. Seperti Tamar, skandal, Rahab, pagan, prostitute, Ruth, seorang jental, orang Yahudi, Bathsheba, adultery. So sepertinya akan membuka buku kudus, tapi lihat ada nama orang yang tidak kudus di situ. Kalau dalam perspektif manusia, broken faces. So kita lihat pelajaran dalam family tree itu. Kita lihat Allah tidak perlu memilih resume yang perfect. Dia menggunakan juga unlikely people menulis sejarah salvation. Sepertinya nama mereka 4 ini tuliskan. So dia juga dapat menggunakan kita. Lihat awalmu, God can use you. Tolak folder dia, God can use you. Allah menggunakan mereka ini yang seharusnya dalam pandangan manusia tidak seharusnya nama mereka di situ, tapi Allah menggunakan mereka. So God doesn't need perfect resume. He uses flawed and unlikely people to write salvation story. He can use us too. Maksudnya kita lihat juga Allah menggunakan imperfect people, sinners and even Gentile in His holy plan. Dia menggunakan dalam plan-nya keselamatan itu, dia juga menggunakan orang Yahudi, termasuk dalam family tree itu, orang Gentile. Jalan menuju Kristus adalah jalan kasih karunia, bukan jalan posting this what I can do. Manusia tidak, adalah jalan kasih karunia. Jalan menuju kepada Kristus adalah jalan kasih karunia. Allah melakukan demikian, jalan kasih karunia. Nah, kita lihat di dalam kisah ini, genealogi ini, makna dan pengertian seluruhnya. Allah setia kepada janjinya. God is faithful to His covenant. Berapa ratus tahun kita tetap ingat janjinya kepada Abraham, kepada Daud, sehingga Kristus datang melalui lineage David. 100 of years pass, but God does not forget Abraham and David. Special friend dia. Dia setia pada janjinya. Generation apa generation, Allah tetap ingat sahabatnya Abraham dan Daud, janjinya kepada mereka. Karena firman Tuhan yang katakan dalam Numbers bilangan 23 ayat 19, Allah rupanya manusia sehingga dia berbohong. Dia berjanji kepada Abraham, Daud, dia menggenapinya. Meskipun bukan 20 tahun, ratusan tahun, tapi tetap melakukan. Karena bagi Allah satu hari seperti 1000 tahun, kata firman Tuhan. So dia tidak binding dia dengan masa. He is beyond, he is outside of human time. Karena ciptaan, dia yang membuat penciptaan, dia yang pencipta alam semesta. He stand outside of His creation. Masa dibuat untuk manusia. Allah from eternity to eternity, dia tetap ada. Semua kita ada ciptaannya. Dia tetap setia apa yang dijanjikan. Rencana Allah bagi kehidupan kita, dia setia. Pasti dia menggenapi semuanya. Jangan putus asa, ya. He is an everlasting God. Apa yang dijanjikan dalam firman-Nya untuk kita, pegang janji Tuhan itu. Bagaimana dia melakukannya, dia urusan dia. Yang urusan kita adalah pegang janjinya yang diberikan kepada kita. His covenant kepada kita dalam Yesus Kristus. Dan terlihat Allah adalah sovereign over all history. Allah kita, Tuhan kita adalah Allah yang di atas semua sejarah. Sebelum sejarah ada, dia sudah tahu apa
akan terjadi karena dia yang di dalam ciptaan dan dia yang menciptakan segala sesuatu. Itulah Allah yang disembah, yang the one and only true God, Yesus Kristus, yang menyatakan the final fulfillment, the final identity, the final wahyu Allah yang invisible God, Yesus datang, menyatakan dalam dirinya. Nation rise and fall, exile happen, but God's timeline stay firm. He is the Lord of time and generation. Dia adalah Tuhan di atas segala putaran waktu dan generasi. Generation comes and goes, di atas Allah yang setia, yang memegang segala sesuatu ciptaan dalam kuasanya. Nah, lihat, God prepares the way for salvation. Dia menyediakan jalan keselamatan. Wow. Semua ada harapan. High five kawanku, semua ada harapan. Dalam Yesus Kristus semua ada harapan. Kenapa mau stres? One day we will never berpisah. Karena Yesus menyatukan kita. Tapi dalam ini, every era was necessary to bring Jesus Christ to earth melalui keturunan ini. Christian is rooted in real history, bukan myth, bukan dongeng-dongeng. Agama Kristen, ajaran Kristen adalah rooted di dalam sejarah yang benar-benar sejarah ada. Tidak ada lu lebih, do you dan do tidak. History orang Israel, Christianity adalah barakah di dalam sejarah yang benar-benar terjadi di dunia ini. Alkitab adalah buku yang menyatakan reality. Keruntuhan raja pun ditulis. The witness of man, the witness of a prophet, dicatatkan dalam Alkitab. Nama Alkitab adalah Holy Scripture. The Bible, Holy Scripture, buku kudus, tapi di dalamnya juga tercatat every flaws of human being. Karena dokumen yang sahih, yang genuine, tidak hanya yang sempurna, tidak. Semua the flaws of man, juga kegagalan manusia ditulis. Karena inilah istri yang benar, bukan omong kosong, bukan mimpi. So, untuk kita pada hari ini, percayalah di dalam timing Tuhan bagi hidup kita. God is never early, never late. He walks across decades and centuries. He is working for us in our timeline. Dia bekerja di dalam timeline hidup kita. How? Are you ready? Mukhair, ya. When Christ come, that's the fulfillment. So, itu kebahagiaan kita ikut Tuhan. Karena janjinya ya dan amin. Pasti terjadi. Meskipun masih kita di dalam journey ini ada up and down hidup kita, tetapi yang memelihara hidup kita tetap setia, is forever. 14. Tuhan ada schedule-nya. Dia tidak operate dalam chaos. Dia operate dalam orderly. Dia adalah Allah yang order. 14. Bukan 10 tahun, 400 tahun hari itu orang Yeriko dia sapa. Finally dia juga melaksanakan rencananya. So Allah kita adalah Allah yang orderly schedule-nya. So jangan kita putus asa jika apa yang Tuhan janjikan belum fully materialize, tapi pasti digenapi. Kita belum ke surga, tapi kita tahu kita penghuni surga. We are citizens of heaven. Why is that so? Because firman Tuhan katakan in Christ. Amen.
So itu buktinya, walaupun kita masih di sini, karena kita harus masih di sini. Kalau kita tidak ada di sini, baru kita ada di sana. Tidak ada dapat dua. Jangan bicara dulu. Masih di sini belum, ya. Kalau pergi, masanya pergi. Pergi sana tidak ada kerja lain menyembah bagi Tuhan. So di sini adalah masa pelaburan, bukan SB. Pelaburan kekal di sini. So kita lihat sini. When things feel slow or confusing, remember the 14 plus 14 plus 14 plan. God has a schedule. Allah tidak bertindak dengan chaos, tetapi ada schedule-nya, ada timetable-nya, ada plan-nya. Nah, di dalam ini kita lihat untuk kita melihat ada harapan di dalam Jesus identity. Dia bukan saja seorang guru, bukan saja seorang nabi, tapi dia adalah raja yang dijanjikan itu daripada keturunan Raja Daud. The fulfillment of all promises of God. We can trust Him completely because His roots are in God's unbreakable history. Nah, keturunan itu family tree itu termasuk orang yang taat. Bukannya orang Yahudi saja, dan bukan nama-nama yang terkenal baik saja, tapi juga nama yang ada flaws-nya, ada kesilapannya, tapi kembali pada Tuhan. Dan mereka dicatat dalam situ. Kasih karunia Allah mengalir dari atas sampai kepada kita melalui Yesus Kristus. Unbreakable history. Dan kita lihat kasih karunia itu juga include kita. That grace include you. Kasih karunia itu Dia yang melakukannya. Maksudnya kasih karunia adalah kita tidak layak, tapi Kristus melayakkan kita. So kasih karunia itu include semua kita. Tekan kawan-kawanmu. Good. Wow. Dia yang melakukannya. That is grace. Family tree yang menggunakan kita termasuk dalam family tree Kristus. Ini tujuannya Allah. Dia menulis sejarah itu. Dia akan menulis sejarah kita, story kita di dalam greatest story-nya. Kita termasuk dalam family tree Kristus. Karena di dalam Dia menuliskan semua kita. Di dalam semuanya kita lihat Allah yang melihat daripada satu era ke satu era. Dia yang monitor, Dia berkuasa. Dia semuanya flow ikut schedule Dia, sehinggalah Kristus datang. Masa perbuangan itu bukan 10 tahun, ratusan tahun di dalam negara kebudakan itu. Menjadi slave, servant, bukan servant, menjadi slave, jahat daripada servant, yaitu perbudakan. Tetapi Allah tetap memelihara. I will punish the nation, kata Dia. Dia bisa menyelamatkan orang Israel. So untuk kita to summarize, 3 eras, 3 times 14. Era yang ketiga 14. So 3 era itu. Daripada Abraham kepada David, daripada David kepada Eksa, daripada pembuangan Eksa itu kepada Kristus. Rencana Allah tetap diteruskan, tidak pernah gagal. Allah yang sama yang membawa Kristus ke dunia ini, Dia yang memegang hidup kita. The same God who bring Christ menjadi juru selamat kita adalah Allah yang memegang nafas hidup kita. Yesus Kristus. Makanya saudara-saudari, peganglah imanmu kepada Dia selama-lamanya. Amen. Hidup kita dalam tangan Tuhan. 3 era itu 14. Dan semuanya Allah setia melaksanakan janjinya sehingga Kristus lahir ke dunia ini. Tentunya Dia juga dapat memelihara hidup kita
Rencananya bagi hidup kita untuk keselamatan jiwa kita. Amen. So itu berita baik. Karena Allah ada kasih karunia-Nya sampai kepada kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdiri. Sampai kepada kita, family tree, kita namanya akan ditulis. Tuhan Yesus katakan, abide in me, I am the vine, you are the branches. Maksudnya kita family tree Tuhan. I am the vine, you are the branches. Branch itu harus berbuah. Tolak kawanmu harus berbuah. Jangan nyalok. Ya. Jalok apa nyalok? Nyalok, jalok. Jalok itu adalah dahan yang tidak berbuah, tapi kita semua ada potensial untuk berbuah bagi Tuhan. Sekali lagi, kawanmu berbuah lepas. Ngabuah jamaah, bearing fruit, ngabuah jamaah. 1, 2, 3, stay in Christ. Stay